Halo sahabat operator Arkas dan tim manajemen BOS di seluruh tanah air Indonesia. Selamat datang di channel Jerry Gerungan. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat BKU tahap yang pertama bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2023 di aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau Arkas. Sebagai informasi, batas pelaporan BOS tahap yang pertama adalah tanggal 31 Juli tahun 2023 sebagai persyaratan penerimaan dana BOS tahap yang kedua. Oke, langsung saja kita membuka Arkas tahun anggaran 2023. Jadi setelah RKAS kita sudah disetujui oleh tim BOS dinas atau markas, pastikan di menu penganggaran ya, kertas kerja, kita sudah melakukan pengesahan kertas kerja atau RKAS dan sudah disetujui dan statusnya sudah disetujui. Baru kita bisa melanjutkan pembuatan BKU. Untuk video tutorial cara membuat RKAS dan merevisi RKAS sampai disetujui, silakan melihat videonya di link pada deskripsi video ini. Oke, langsung saja pada langkah awal pembuatan BKU, kita ke menu penata usahaan, selanjutnya ke menu aktivasi BKU. Ya, kita pilih sumber dana BOSP reguler. Kita pilih sumber dana BOSP reguler. Selanjutnya kita lakukan penerimaan transfer dana BOS tahap yang pertama sesuai dengan rekening koran ya. Di sini ada tanggalnya. Selanjutnya kita aktifkan BKU Januari. Pastikan terkoneksi dengan internet. Untuk sisa saldo tahun sebelumnya atau silpa, silakan diisi silpa bank dan silpa tunai. Kalau sekolah tidak ada silpa, dinolkan saja, kemudian tekan OK. Tekan ya untuk mengaktifkan BKU Januari. Ya, karena dana BOS masuk di bulan Februari ya, di sini, maka kita langsung tutup BKU Januari. Oke. Untuk jasa bunga bank, jasa giro, pajak itu dinolkan saja ya. Selanjutnya kita aktifkan BKU Februari. Ya, kemudian kita cek tanggal penerimaan transfer dana BOS tahap 1 di rekening koran. Tekan menu penerimaan transfer ya. Ya, di sini sudah otomatis sesuai dengan tanggal transaksi tahap yang pertama. Dan jumlah transfer ini tidak bisa diedit ya. Kemudian kita cek ya, baru kita tekan OK. Selanjutnya kita ke menu buku kas umum ya. Pastikan memilih sumber dana BOSP reguler. Di sini sudah ada saldo bank sesuai penerimaan dana BOS tahap yang pertama tahun 2023. Pastikan sesuai dengan dana yang masuk di rekening bank. Oke. Selanjutnya kita akan menginput SPJ sesuai BKU manual. Contoh transaksi pertama itu sesuai tanggal transaksi rekening koran, yaitu transfer gaji honor pegawai. Berarti kita gunakan SPJ non tunai ya.
Ya, di sini kalau sistem menentukan kita menginputkan di tanggal 25 ya, kita harus menginput di tanggal 25 ya, walaupun transaksi kita itu di tanggal 23 Februari ya, atau transaksi kita itu di tanggal di bulan Januari ya, karena dana BOS yang masuk itu di bulan Februari, jadi kita harus melakukan penginputan SPJ setelah dana BOS masuk. Tapi jika transaksi pertama di rekening koran yaitu penarikan tunai ya. Di sini kita lihat di rekening koran ada penarikan tunai di tanggal 23 Februari, maka kita input ya jumlah nominal penarikan di bank sesuai tanggal transaksi di rekening koran. Kalau sudah kita tekan OK ya, kita yes. Oke. Jadi di sini sudah ada saldo tunai, saldo bank, dan ini ya total saldo. Selanjutnya kita sesuaikan penginputan SPJ sesuai dengan BKU manual, baik buku kas tunai maupun buku pembantu bank. Untuk transaksi di bulan Januari, kita input di tanggal awal setelah penerimaan transfer. Contoh di sini sudah ditentukan sistem tanggal 25 Februari. Walaupun kita sudah input penerimaan transfer di tanggal 22 Februari ya, kita hanya bisa menginputkan di tanggal 25, sudah ditentukan oleh sistem ya. Ini contoh SPJ non tunai non siplah, yaitu transfer pembayaran jasa pegawai administrasi sekolah atau petugas kebersihan dan lain-lain ya. Itu pembayaran di bulan Januari ya, kita input di tanggal 25 Februari karena dana BOS baru masuk di tanggal 22 Februari tahun 2023 ya. Ini contoh penarikan tunai dari saldo bank sesuai dengan tanggal penarikan di rekening koran ya. Contoh tanggal 23 Februari tahun 2023 ada penarikan sesuai dengan jumlah penarikan yang tertera di rekening koran. Karena tanpa saldo tunai kita tidak bisa menginput SPJ tunai ya. Kemudian ini contoh SPJ tunai non siplah, yaitu pembayaran jasa tukang pangkas rumput, tukang bersih kolam yang transaksinya di bulan Januari atau transaksi sebelum penerimaan dana BOS. Itu diselesaikan dahulu, baru kita input transaksi di bulan Februari setelah penerimaan dana BOS. Ya, untuk pajak ya NPWP kita hilangkan saja centangannya jika tidak ada, karena ini hanya pembayaran jasa juga ya, bukan honor pegawai ya, bukan honor pegawai. Oke, kemudian saya contohkan SPJ tunai non siplah plus SPJ nota untuk pembelian materai. Contoh pembelian materai. Nah, untuk barang-barang seperti ATK, alat kebersihan, buku modal barang, itu harus menginput SPJ nota seperti ini ya. Ada nama toko yang wajib diisi, NPWP bisa dilewati, alamat itu wajib diisi, nomor nota bisa dilewati, nomor telepon dan nomor HP wajib diisi, salah satunya diketik, jangan di copy paste ya. Kemudian tanggal nota itu wajib ya diisi. Nah, selanjutnya diisi sesuai dengan rincian belanja. Jika barangnya tidak menggunakan pajak ya, kita hilangkan saja centangannya ya di sini. Dan untuk teknik penginputan barang-barang yang sama ya tapi berbeda toko atau bisa nota akan saya jelaskan di video tutorial tentang Arkas lainnya.
Setelah kita menginput SPJ bulan Februari, pastikan sebelum kita menutup BKU Februari, kita cek terlebih dahulu apakah semua kegiatan yang dianggarkan di bulan Februari maupun Januari sudah sesuai. Dan tidak ada lagi kegiatan setelah kita menekan SPJ, baik SPJ tunai maupun SPJ non-tunai. Seperti ini kosong ya. Dan sebelum menutup BKU setiap bulannya, saya sarankan untuk selalu membackup data Arkas, agar jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, seperti salah input BKU di bulan sebelumnya, error aplikasi atau laptop rusak, maka kita bisa merestore atau mengembalikan data Arkas ke backupan sebelumnya, tanpa harus melakukan persetujuan dari tim bos dinas atau sistem markas. Untuk video tutorial cara backup dan restore Arkas, linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Oke, kita tutup BKU Februari ya. Oke. Untuk bunga pajak kita nolkan saja. Dan pastikan internet terkoneksi karena akan sinkron ya. Kemudian kita aktifkan BKU bulan Maret ya. Di sini. Ya, selanjutnya kita ke menu buku kas umum, sumber dana BOSP reguler. Dan menginput SPJ yang ada di bulan Maret, baik SPJ tunai maupun non-tunai. Begitu seterusnya sampai pada BKU bulan Juni. Dan untuk penginputan SPJ non-tunai, SIPLA seperti ATK, modal barang yang harus menginput SPJ nota dan juga SPJ yang sama barang tapi pisah nota, akan saya buatkan tutorialnya pada video-video Arkas tentang Arkas berikutnya. Untuk BKU bulan Juni adalah BKU bulan terakhir di tahap pertama tahun 2023. Pastikan lagi untuk selalu teliti dalam penginputan semua SPJ ya, baik tunai maupun non-tunai. Dan pastikan untuk saldo bank, saldo tunai, dan total saldo itu sudah tergunakan semua sesuai anggaran di tahap 1 tahun 2023. Jika ada sisa saldo di tahap yang pertama ini tidak apa-apa. Nanti kita bisa menganggarkannya di tahap yang kedua pada bulan Juli sampai bulan Desember di tahun 2023. Oke, kita tutup BKU bulan Juni ya. Dan saya ingatkan kembali sebelum menutup BKU, kita backup dulu data Arkas supaya aman ya. Tutorial backup dan restore data Arkas ada di link deskripsi video ini. Apakah Anda akan menutup? Ya, tekan OK ya. Untuk bunga bank, pajak bunga kita nolkan saja. Kita tekan OK ya. Kita tunggu prosesnya penutupan BKU bulan Juni ya. Selanjutnya untuk BKU bulan Juli dan Agustus yang masih muncul ini ya, kita akan inputkan di tahap kedua, yaitu tahap selanjutnya di tahun 2023. Ya, terakhir saya ingatkan untuk melakukan sinkronisasi full di menu utama. Kemudian tekan sinkron. Agar semua data Arkas dipastikan terkirim ke server bos pusat dan sistem markas dinas. Dan jangan lupa untuk
berkoordinasi dengan tim manajemen BOS dinas di daerah masing-masing bahwa sekolah kalian sudah selesai membuat BKU tahap pertama tahun 2023. Next, pada video berikutnya saya akan buat tutorial cara cetak laporan BOS seperti BKU, SPTJM, rincian objek belanja, dan lain-lain bagi yang masih belum paham. Oke, ya. Demikian tutorial dari saya tentang cara membuat BKU tahap 1 tahun 2023 di Arkas. Semoga bisa bermanfaat, dan jika ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini, agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.